Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali lagi bersama channel saya. Ya, kali ini kita masih mau ulas ya, terusan atau sambungan dari kemarin ya, tentang Enel ya. Yang sampai detik ini sebenarnya dari sananya, dari Enel sendiri masih membayar ya. Saya pantau dari grup WhatsApp mereka ya, orang-orang yang melakukan WD dari kemarin dan sampai hari ini, karena WD-nya itu dimulai dari peraturannya dimulai dari pukul 10 pagi ya sampai pukul 6 sore nanti itu, dan masih membayar gitu. Nah, saya lihat dipantau di grup memang masih ada ya yang top up ya sampai 15 juta rupiah untuk memberi produk pembangkit listrik tipe G ini. Dengan keuntungan bonus setiap hari 750.000, kemudian dividennya ya bagi hasilnya itu sampai 150 juta dalam jangka waktu 200 hari gitu. Kalau kita telusuri lebih jauh ya, bahwa aplikasi Enel ini, PT Energi Hijau ini, perusahaan aslinya itu berada di Italia, ada memang ya, PT Enel Green Power itu memang perusahaan pembangkit listrik terbesar ya, nomor 3 di dunia katakanlah begitu. Nah, tapi untuk di Indonesia memang mereka tidak hijrah ke Indonesia kemudian membuat aplikasi semacam ini dengan tujuan untuk supaya masyarakat Indonesia menyewa peralatan pembangkit listrik dari mereka gitu. Tidak seperti itu ya, karena tidak mungkin lah ya aplikasi kelas dunia itu membuat aplikasi ecek-ecek seperti ini gitu, apalagi dibumbui dengan legalitas dari OJK. Itu sungguh aneh menurut saya, karena memang tidak mungkin ya aplikasi jenis investasi ini bisa lulus sampai diluluskan oleh otoritas jasa keuangan atau Bapepti. Itu nggak mungkin ya, mustahil gitu. Nah, lagian begini ya teman-teman, kalau kita menyewa peralatan pembangkit listrik ini aja tidak tahu barangnya yang mana yang kita sewa. Kita hanya bisa ditunjukin harga-harganya dan bonus-bonusnya jika kita menyewa alat ini, tapi kita nggak tahu alatnya itu seperti apa gitu, dan cara kerjanya bagaimana sehingga bisa menghasilkan gitu. Itu tidak diberi keterangan seperti itu, cuma diberi keterangan tentang deskripsi produknya itu ya. Itu cuma dikatakan setelah investasi nanti dividen pendapatannya dibagikan setiap hari dan kemudian dapat ditarik kapan saja. Kemudian pokok produk ini akan dikembalikan secara otomatis ketika habis masa berlakunya. Produk telah membuka mode komisi, Anda dibayar ketika teman membeli itu. Memang ada komisinya ya, sampai kedalaman 3 kedalaman ya. Di bawah kita, di bawahnya lagi kita masih dapat, dan di bawahnya lagi kita masih dapat, itu 3 kedalaman gitu. Ini masih ada dari otoritas jasa keuangannya ya, sangat lucu menurut saya ini. Nah, sedangkan kita nggak pernah tahu ya alat ini ya seperti apa. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan menyewa alat ini? Untuk apa kita menyewa alat ini? Alat ini digunakan untuk apa di Indonesia gitu? Kita disewa ini maksudnya biar apa gitu? Apakah mereka kekurangan dana untuk menyewakan alat-alat, atau mereka ini kerjasama dengan negara-negara lain itu kekurangan dana sehingga harus dibagikan ke orang-orang awam, masyarakat awam gitu kan? Enggak juga. Mereka sudah dapat penghasilan tetap ya dari negara-negara maju, sudah berkembang, yang sudah menjalin hubungan dengan kerjasama dengan mereka. Jadi mereka nggak perlu turun ke ranah awam ya, hanya untuk menyewakan produk dengan harga yang sangat minimalis gitu. Itu sangat mustahil menurut saya. Apalagi kita disuruh sewa dengan harga 15 juta ya, kemudian kita dapat keuntungan senilai sekitar 150 juta. Itu dapat dari mana pemasukan itu kawan-kawan ya? Teman-teman, kita harus berpikir logis lah dalam menganalisa gitu. Kalau menurut saya memang ini Enel sekarang masih mempunyai kekuatan untuk membayar para member. Kekuatan uang mereka dari mana? Ya dari member yang sudah top up.
apalagi sekarang dibuka ya, untuk produk-produknya itu ada yang 15 juta rupiah top up-nya, dan ada yang produk dari pembangkit listrik dari yang A sudah sold out ya, dari B, C, D, E, F itu sekarang sudah sampai dikasih 2 kali gitu. Jadi orang bisa membeli paket produk A sebanyak dari C ya, bukan dari A ya. A sama B masih 1. C, D, E, F itu 2 ya. Jadi orang sekarang bisa membeli produk C misalnya dengan harga 500.000, itu bisa 2 sekaligus, jadi 1 juta gitu. Dengan keuntungannya yang sudah dilihat sendiri ya, bonus setiap harinya 20.000, jumlah dividen 4 juta. Kalau dia punya uang 1 juta membeli pembangkit listrik ini 2 biji, dan nanti jumlah dividen semuanya itu totalnya 8 juta gitu. Kira-kira begitu maksudnya. Dan ini dari B, dari pembangkit listrik C, D, E, F itu bisa membeli 2 semua gitu. Jadi kalau orang punya duit ya bisa saja ya, karena biasanya kemaruk, kalau bahasa Jawanya kemaruk itu apa ya namanya, rakus lah gitu, dibeli semua produknya gitu. Untuk yang G, pembangkit listrik 15 juta ini harga masih membatasi 1, yang harga 15 juta ini masih 1 yang bisa dibeli gitu. Dan ini sudah ada beberapa, saya pantau di grup itu sudah ada beberapa orang yang sudah top up gitu, melakukan pembelian produk ini gitu. Yang mereka katanya mendapat 750.000 per hari gitu masuk ke saldo mereka. Kemudian bisa di WD ya, WD minimal 50.000 atau 55.000, dipotong uang pajak atau uang admin 10% gitu. Itu sudah ada yang membeli kawan-kawan gitu, dan saya sangat miris ya. Ini karena tidak mungkin mencapai 200 hari ya, paling nanti minggu depan sudah scam, ini perkiraan saya sudah scam gitu. Jadi bagi kawan-kawan kalau yang masih ada dananya, saldonya, mending di WD aja lah, timbang nanti scam. Ini pasti berujung scam, karena kalau saya lihat ini bukan aplikasi yang betul-betul ya, ini aplikasi odong-odong ini mas, benar-benar odong-odong ini banyak orang ketipu ya, karena di beberapa tempat ya, beberapa daerah saya pantau di dalam grupnya sudah membuat kantor-kantor masing-masing gitu. Wah, berbahaya ini kan. Saya cuma mengingatkan aja sih, kalau tidak mau atau tidak menerima saran saya ya silakan gitu. Nanti soalnya itu kalau nanti uangnya hilang ya uang sendiri, tanggung masing-masing gitu, nggak masalah sih menurut saya. Cuma mengingatkan gitu, karena menurut saya keuntungannya tidak masuk akal gitu loh. Kita nabung di bank saja nggak mungkin keuntungan segini gitu. Kalau di bank itu biasanya untuk yang bank-bank digital itu 6,5% atau 7% gitu keuntungan per tahun gitu. Kalau ini bukan per tahun, ini per hari dapat dividennya sangat besar, bonusnya sangat besar. Kalau di bank itu per tahun, misalnya 1 tahun 7% kita berinvestasi atau kita deposito 1 juta ya dapatnya cuma 7%-nya gitu, 70.000 dalam 1 tahun ini. Kalau ini waduh sangat luar biasa ini. Makanya kawan-kawan kalau bisa jangan tergiur lah, aplikasi-aplikasi semacam ini sangat merugikan masyarakat ya menurut saya. Sekian dulu lah, nanti kita pantau lagi ada perkembangan apabila scam, apabila masih lancar pembayaran, nanti kita informasikan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.